Pada perkembangbiakan generatif tumbuhan angiospermae, sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi, sehingga terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Sifat dari keturunan tumbuhan baru dapat diperoleh dari gabungan sifat kedua induk. Hal ini yang menyebabkan sifat keturunan dari perkembangbiakan generatif bervariasi. Sel kelamin pada tumbuhan terdapat pada bunga. Bunga memiliki beberapa bagian tertentu yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga adalah menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Bagian yang kedua terdapat kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota mekar. Bagian bunga yang ketiga ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah, memiliki warna tertentu, dan fungsi mahkota bunga digunakan untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Bagian bunga yang keempat ada benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Bagian bunga yang kelima ada putik. Putik merupakan alat kelamin betina terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiospermae melewati beberapa proses, di antaranya penyerbukan, pembuahan, penyebaran biji, dan perkecambahan. Proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik disebut penyerbukan atau polinasi. Berdasarkan jenis perantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Anemogami merupakan proses penyerbukan yang dibantu oleh angin. Tanaman dengan bunga yang berukuran kecil, jumlah bunga banyak dan ringan, serta tidak menghasilkan nektar atau bau merupakan beberapa ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Entomogami merupakan penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga. Ciri-ciri tanaman yang proses penyerbukannya dibantu dengan bantuan serangga biasanya memiliki warna bunga yang menarik dan cerah untuk menarik perhatian serangga agar hinggap dan menghisap nektar. Umumnya serbuk sari yang dihasilkan bunga tersebut lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Dengan demikian, serangga ikut memindahkan serbuk sari ke putik. Ornitogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh burung. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung umumnya memiliki ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak, dan mahkota bunga berbentuk terompet. Chiropterogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ialah menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari. Antropogami merupakan proses penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya merupakan bunga yang berumah dua.
Artinya, dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Antropogami juga dapat dilakukan apabila serbuk sari suatu tanaman sulit untuk bertemu dengan putik, sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri. Pada proses penyerbukan, serbuk sari dapat berasal dari bunga itu sendiri maupun dari bunga lain yang masih dalam satu spesies. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua ada penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Yang ketiga ada penyerbukan silang atau allogami atau xenogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Yang keempat ada penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Tahukah kamu apa yang terjadi pada serbuk sari setelah proses penyerbukan? Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma yang sesuai, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam buluh serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh buluh serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum, membentuk zigot atau calon individu baru. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi dua kali pembuahan, sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Pernahkah kamu menemukan tumbuhan yang tempat tumbuh induknya berjauhan dengan tempat tumbuh anaknya? Mengapa demikian? Tumbuhan tersebut ternyata melakukan penyebaran biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Pada angiosperme, biji diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah atau ovarium. Buah juga dapat membantu dalam penyebaran biji. Penyebaran biji yang jauh dari induk akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Hal ini karena biji yang tumbuh pada suatu area yang dekat dengan induk akan berkompetisi dengan induk untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Terdapat banyak bahan perantara yang dapat membantu tanaman untuk menyebarkan biji. Berikut adalah berbagai cara penyebaran biji dan istilah untuk masing-masing perantara. Yang pertama ada anemokori. Anemokori merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Biji yang ringan dan kecil tidak terlalu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Keberadaan sayap pada biji membantu biji mudah terbawa angin. Arah gerak biji mengikuti arah gerak angin. Yang kedua ada hidrokori.
Hidrokori merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan air. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah hidupnya di dekat dengan daerah perairan, misalnya di pantai ataupun tumbuhan yang hidup di air. Yang ketiga ada zookori. Zookori merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Penyebaran ini dibagi menjadi 4, yaitu entomokori, chiropterokori, ornitokori, dan mamokori. Entomokori adalah penyebaran biji dengan perantara serangga. Chiropterokori adalah penyebaran biji dengan perantara kelelawar. Ornitokori adalah penyebaran biji dengan perantara burung. Mamokori adalah penyebaran biji dengan perantara mamalia. Yang keempat ada antropokori. Antropokori merupakan penyebaran biji dengan bantuan manusia. Proses penyebaran dengan cara ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Penyebaran biji yang secara tidak sengaja dilakukan oleh manusia apabila biji tumbuhan tersebut memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian. Penyebaran biji dengan sengaja sering dilakukan manusia, terutama pada bidang pertanian, yaitu ketika menanam padi, jagung, dan tanaman lain. Pernahkah kamu mengamati biji jagung dan biji kedelai yang dijual atau disimpan? Mengapa biji tersebut tidak tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tetap menjadi biji? Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada pada keadaan dormansi biji. Dormansi adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Lamanya masa dormansi biji setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Masa dormansi biji dapat diakhiri dengan memberi perlakuan yang berbeda-beda. Namun, perkecambahan berbagai macam biji dipengaruhi oleh faktor-faktor yang hampir sama. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan yaitu air, temperatur, oksigen, dan cahaya. Perkembangan hidup tumbuhan angiosperme dimulai ketika terjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma yang sesuai, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam buluh serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti sel vegetatif berperan menjadi penuntun gerak tumbuh buluh serbuk sari menuju bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum membentuk zigot atau calon individu baru. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah sehingga menyelubungi biji. Biji nantinya akan menyebar dan apabila jatuh pada tempat yang sesuai akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh dan berkembang menghasilkan bunga dan mengalami penyerbukan hingga berulang perkembangan yang serupa.